Kembali lagi dengan saya, Berkat Uji Manurung, dengan NIM 200611021118, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Samratulangi Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem pengendalian manajemen. Strategi adalah suatu proses pengambilan keputusan dan tindakan yang mengarah kepada pengembangan strategi yang efektif atau membantu perusahaan mencapai tujuannya. Terdapat 4 tujuan dari perusahaan atau organisasi, yaitu yang pertama adalah profitability. Profitability atau probabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Yang kedua adalah maximizing shareholder value. Dalam hal ini perusahaan memaksimalkan nilai pemegang saham atau sebagai model nilai pemegang saham, yaitu menyiratkan bahwa ukuran akhir dari keberhasilan perusahaan adalah sejauh mana memperkaya pemegang saham. Yang ketiga adalah risk. Risk management adalah serangkaian proses umum dilakukan oleh perusahaan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin muncul selama berjalannya bisnis sendiri. Sederhananya, risiko perusahaan adalah segala hal yang bisa merugikan atau membahayakan keputusan-keputusan bisnis yang diambil. Yang keempat, multiple stakeholder approach. Organisasi berpartisipasi pada 3 sektor pasar, yaitu capital market, product market, faktor market, di mana perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh stakeholder. Dalam hal ini, sebaiknya seorang manajer bisa membagi tujuan setiap grup serta mengembangkan scorecard untuk memantau setiap pekerjaan yang dilakukan setiap grup. Konsep strategi merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap pengusaha dalam segala macam bidang usaha. Seperti yang kita tahu, dalam strategi manajemen ada yang namanya SWOT analysis. Yang pertama adalah strength, yang kedua adalah weakness, yang ketiga adalah opportunity, dan yang terakhir adalah threat, yaitu ancaman. Dalam hal ini, strength dan weakness adalah analisis internal. Apa yang dimaksud dengan internal di sini? Internal berarti di dalam perusahaan tersebut. Contoh adalah apa yang dapat menjadi kekuatan dalam sebuah perusahaan tersebut. Mungkin dalam sektor manufaktur yang lebih unggul sehingga membuat perusahaan tersebut lebih diminati dari kompetitor. Begitu juga sebaliknya. Contoh, jika sebuah perusahaan tidak memiliki teknologi yang memadai, itu dapat menjadi kelemahan dari bagi perusahaan tersebut. Yang sedangkan opportunity dan threat berasal dari eksternal atau dari luar. Contoh opportunity adalah bagaimana kesempatan kita untuk mendapatkan customer, dan threat bisa saja datang dari kompetitor. Setelah kita dapat melihat kesempatan dan risiko yang akan diambil serta menganalisisnya, perusahaan dapat menerapkan strategi apa yang harus mereka lakukan. Unit bisnis strategi adalah unit bisnis independen yang dibawa perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan memaksimalkan nilai perusahaan. SBU sendiri menyediakan produk dan pelayanan kepada pelanggan internal maupun pihak ketiga. Strategi unit bisnis bergantung pada 2 aspek yang saling berhubungan, yaitu misi dan keunggulan bersaing. Dalam mencapai misi, unit bisnis menggunakan 2 model strategi, yaitu General Electric Matrix dan BCG model. BCG model adalah perangkat strategi untuk memberi pedoman pada keputusan alokasi sumber daya berdasarkan pangsa pasar dan pertumbuhan UBS. Dalam model BCG, setiap unit bisnis di tempat dapat salah satu kategori yang mewakili 4 kategori, yaitu yang pertama ada question mark, yang kedua ada star, yang ketiga cash flow, dan keempat ada docs. Contoh matriks BCG PepsiCo. Perusahaan telah menyempurnakan produk selama bertahun-tahun sesuai dengan apa yang berhasil dan apa yang tidak.
Berikut adalah 4 kuadran matriks pangsa pertumbuhan PepsiCo. Di sini kita dapat lihat cash cow dengan pangsa pasar 58,8%. Di Amerika Serikat, Frito-Lay adalah cash cow terbesar untuk Pepsi. Kita bisa lihat di bagian star, meskipun pangsa Pepsi di pasar telah dikurangi menjadi 8,4%, Pepsi tetap menjadi bintang bagi PepsiCo karena kualitas mereknya. Bintang lainnya adalah Aquafina, air mineral teraris di Amerika Serikat, Tropicana, Gatorade, dan Mountain Dew. Question mark, karena masih menjadi misteri apakah produk makanan diet dan soda akan berkembang besar di masa depan, dan akankah produk PepsiCo menemukan tempatnya atau tidak. Diet Pepsi, Pepsi Max, Quaker, dan lain-lain termaksud dalam bagian question mark di BCG PepsiCo Matrix. Strategi corporate adalah strategi yang dijalankan oleh induk grup perusahaan atau holding company untuk mengatur berbagai perusahaan atau strategi bisnis unit yang ada di bawahnya. Contoh, Indofood mempunyai beberapa anak perusahaan yang saling berkaitan satu sama lain. Indofood mengatur proses produksinya dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk air yang tersedia di pasar modal. Indofood dikenal sebagai perusahaan yang terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Strategi corporate yang dilakukan perusahaan merupakan upaya untuk meningkatkan nilai melalui serangkaian aktivitas rantai nilai yang diberikan kepada para pemegang sahamnya. Thanks for watching. Goodbye.